Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma faqqihna fid-din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Senin tanggal 9 bulan Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Asr. Surat Al-Asr termasuk kumpulan surat Makkiyah yang artinya diturunkan sebelum hijrah. Surat Al-Asr termasuk kumpulan surat Makkiyah yang artinya diturunkan sebelum hijrah. Surat Al-Asr adalah surat yang sangat agung. Sekiranya Allah Ta'ala menurunkan hujjah kepada manusia hanya dengan surat Al-Asr, maka itu cukup bagi mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatu." Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat itu, yaitu surat Al-Asr,
maka itu sudah cukup bagi mereka. Karena surat ini adalah surat yang sangat agung. Diriwayatkan Imam Tabrani dari Abdullah ibnu Hisn, qala kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma ala al-akhar surat al-asr ila akhiriha thumma yusallim ahaduhuma ala al-akhar. Jadi dahulu dua sahabat radhiyallahu anhu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang bertemu, mereka tidak berpisah sampai salah satu dari keduanya membaca surat wal asr sampai akhir ayat. Kemudian baru mereka mengucapkan salam perpisahan. Baru mereka berpisah setelah dibacakan surat wal asr. Ini menunjukkan agungnya surat wal asr. Ini menunjukkan keagungan surat wal asr. Sehingga para sahabat apabila bertemu antara satu dan yang lainnya tidak berpisah sampai dibacakan surat wal asr. Dan mereka berkata antara satu dan yang lain, ta'ala nu'min bi rabbina sa'ah. Marilah kita duduk supaya Allah menambahkan iman kita. Marilah kita duduk untuk menambahkan iman kita. Lalu mereka membaca surat wal asr. Demikian. Ini menunjukkan keagungan surat wal asr. Dan ini juga menunjukkan faedah bahwasanya sebaik-baik penambah iman adalah dengan membaca Al-Quran. Sebaik-baik penambah iman adalah dengan membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran, maka mereka teguh istiqamah di atas jalan yang benar. Jadi siapa yang nasihatnya atau siapa yang hijrahnya, siapa yang sadarnya dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kuat istiqamah di atas jalan yang benar. Tapi siapa yang petunjuknya dari kisah, dari mau'idhah yang berasal dari kisah-kisah, kisah motivasi atau kisah inspiratif atau dongeng atau yang lainnya, maka kekuatan mau'idhahnya itu cepat hilang. Karena mau'idhah itu ketika pertama kali disampaikan menggetarkan jiwa. Mau'idhah ketika pertama kali disampaikan menggetarkan jiwa. Namun setelah yang mendengarkan mau'idhah tadi sibuk dengan dunianya,
dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, maka kekuatan mau'idhah ini hilang. Kekuatan mau'idhah berkurang sedikit demi sedikit. Tapi lain mau'idhah dengan Al-Quran. Bagi yang mentadabburinya, Allah memberi kekuatan lebih bertahan di atas jalan yang benar, istiqamah, teguh di atas jalan yang benar apabila mau'idhah yang disampaikan dari Al-Quran. Tetapi dengan syarat kita memahami, kita mengerti bagaimana sikap kita ketika dibacakan Al-Quran, sehingga Al-Quran membawa manfaat, memberikan manfaat, memberikan petunjuk. Karena Al-Quran adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, setelah dibacakan Al-Quran, zadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Setelah dibacakan Al-Quran, iman mereka bertambah. Waalaikumsalam. Dan mereka bergembira. Setelah dibacakan Al-Quran, fa'ammal ladina amanu fazadatuhum imana. Iman mereka bertambah. Wa hum yastabshirun, dan mereka bergembira. Jadi subhanallah, para sahabat radhiyallahu anhum sangat gembira jika dibacakan Al-Quran, sangat gembira apabila dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah hadis ini tentang sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka berkumpul, apabila mereka bertemu dengan saudaranya membaca Al-Quran, wallah innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Marilah kita simak keterangan Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat yang pendek atau surat yang pendek, namun agung maknanya serta kandungannya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa. Jadi wal asr, demi masa. Jadi ada dua penafsiran. Di antara ulama ada yang mengartikan wal asri, artinya demi waktu asar. Wal asri, demi waktu asar. Wa qala Malik an Zaid ibn Aslam, Zaid ibn Aslam, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, berkata wal asr, demi waktu asar. Kemudian mayoritas ulama kaum muslimin menafsirkan wal asri, artinya demi masa, demi waktu. Qala al-Imam Ibnu Katsir ay az-zaman. Wal asri artinya demi waktu. Alladhi yaqa'u fihi harakatu bani Adam min khairin wa syarr. Yang gerakan manusia terjadi pada waktu tersebut, baik kebaikan ataupun keburukan. Jadi kesimpulannya wal asri artinya demi masa atau demi waktu asar.
Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut makhluknya sesuai dengan kehendaknya untuk menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Jadi Allah Ta'ala bersumpah menyebut makhluknya sesuai dengan kehendaknya untuk menjelaskan keagungan makhluk tersebut. Jadi apabila Allah bersumpah demi masa, demi waktu, ini menunjukkan agungnya waktu. Apabila Allah bersumpah wal baladil amin, demi kota Mekah, ini menunjukkan keagungan kota Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut makhluknya sesuai dengan kehendaknya, karena Allah tidak ditanya apa yang diperbuatnya, sedangkan manusia akan ditanya apa yang mereka perbuat. Allah bersumpah menyebut makhluknya sesuai dengan kehendaknya untuk menjelaskan keagungan makhluk tersebut. Adapun manusia, adapun makhluk, adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali hanya menyebut Allah atau menyebut sifat-sifat Allah. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali menyebut Allah atau sifat-sifatnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah menyebutkan nenek moyang kalian. Man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah hendaklah menyebut nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah selain Allah, dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, Allah berfirman wal asri wad duha, demi waktu duha, wal laili idza saja wasyamsi wadduha. Allah bersumpah menyebut makhluknya, ini sesuai dengan kehendak Allah untuk menyebutkan, untuk menjelaskan keagungan maksud makhluk tersebut, untuk menyebutkan kemuliaan makhluk tersebut. Sedangkan manusia, sedangkan orang-orang yang beriman tidak boleh bersumpah menyebut makhluk. Jadi kita tidak boleh bersumpah menyebut contohnya demi malaikat Jibril atau demi Nabi Muhammad SAW, demi Rasul, demi Nabi, tidak boleh. Demi negeriku tidak boleh, demi amanahku tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, man halafa bil amanah falaysa minna. Siapa yang bersumpah dengan amanahnya, maka dia bukan termasuk golongan kita. Nabi SAW bersabda, la taqulu wal Ka'bah. Jangan bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah. Tidak boleh. Tetapi ucapkan demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah. Demikian. Jadi masalah sumpah
Allah sumpah dengan menyebutkan siapa yang dikehendakinya. Karena Allah tidak ditanya apa yang diperbuatnya, dan manusia akan ditanya apa yang mereka kerjakan. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban dari amal yang mereka perbuat pada hari kiamat. Jadi Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya tidak berkata. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini. Allah bersumpah menyebut siapa yang dikehendakinya sesuai dengan keinginannya. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali menyebut nama Allah. Kenapa? Karena sumpah itu bentuk pengagungan. Jadi kita tidak boleh mengagungkan makhluk sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bersumpah menyebut nama malaikat Jibril, demi malaikat Jibril, demi ayahku, demi ibuku, demi negeriku, demi tanah airku, demi tumpah darahku. Ini tidak boleh. Kita mencintai tanah air, tetapi kita tidak boleh bersumpah menyebut demi tanah airku, demi nusa dan bangsaku, demi tumpah darahku. Ini sumpah yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi amanahku, demi perjuanganku, tidak boleh. Demi istriku, demi anakku, demi cintaku, tidak boleh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Kemudian kembali kepada firman Allah, wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menyebutkan waktu, karena waktu adalah perkara yang sangat agung. Li'annal waqta 'azim. Karena waktu adalah perkara yang sangat agung. Pemburu dunia mengatakan al-waqtu kadzahabi. Waktu itu seperti emas. Jadi pemburu dunia mengatakan waktu itu seperti emas. Orang-orang Arab mengatakan al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak memutusnya, tidak memotongnya, maka dia akan memotong. Orang-orang Arab mengatakan waktu adalah pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka ia akan memotong. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menyatakan waktu adalah surga atau neraka. Waktu adalah surga atau neraka. Jika waktu diisi dengan kebaikan, maka waktu adalah surga. Jika waktu diisi dengan keburukan, waktu adalah neraka. Jadi waktu adalah immal jannah wa imman nar. Waktu itu surga atau neraka. Maka siapa yang mengisi waktunya dengan keburukan, Allah Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya mayoritas manusia merugi, karena waktu mereka sia-sia dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, atau dengan perkara-perkara dunia yang melalaikan. Jadi waktu bagi mereka mengantarkan menuju neraka. Innal insana lafi khusrin.
yaitu orang yang waktunya sia-sia, orang yang waktunya untuk maksiat, orang yang waktunya untuk durhaka kepada Allah waliyadzubillah, maka mereka berada di dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, innal insana lafi dhalalin. Sehingga manusia berada di dalam kesesatan. Dan waktu adalah surga. Itu ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi waktu itu surga apabila diisi dengan iman, dengan amal soleh, saling wasiat muwasiati untuk kebenaran, dan saling wasiat muwasiati untuk kesabaran. Jadi waktu adalah surga jika diisi dengan iman dan amal soleh serta ilmu yang bermanfaat. Demikian ayat ini menjelaskan keagungan waktu. Maka seringkali Allah bersumpah menyebutkan waktu. Wal asr, wal duha, demi waktu duha, wal fajr, demi waktu fajar, wal laili, demi malam, wan nahari, demi siang. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah menyebutkan waktu di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan keagungannya. Siapa yang memanfaatkan waktunya untuk kebaikan, untuk iman, untuk amal soleh, untuk bertakwa, maka waktunya mengantarkannya menuju ridha Allah dan surga. Siapa yang waktunya diisi dengan kekufuran, diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan perkara-perkara yang melalaikan, maka waktunya mengantarkannya menuju murka Allah. Dan siapa yang dimurkai oleh Allah, tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang mayoritas manusia tertipu dengan keduanya. Yang pertama, nikmat kesehatan dan waktu yang luang. Jadi janganlah banyak waktu luang kita. Jadi jadwal yang padat itu, bersyukurlah kepada Allah. Kita ini kalau tidak memiliki jadwal padat, jadi waktu kita ini akan kita sia-siakan. Cari jadwal, jangan biarkan nganggur. Istirahat sejenak tidak apa-apa, tapi jadwalkan kebaikan, pikirkanlah amal soleh, pikirkan kegiatan-kegiatan yang baik. Karena yang paling gampang untuk disia-siakan adalah waktu. Padahal waktu itu agung, tetapi mayoritas manusia tertipu, mayoritas manusia merugi. Nikmatan, dua kenikmatan, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, mayoritas manusia rugi dari kenikmatan tersebut. As-sihhatu, nikmat sehat, wal farahu, nikmat waktu luang, tetapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi. Karena orang yang bagus Islamnya, waktunya itu mahal, waktunya itu surganya, tidak dihambur-hamburkan. Maka para ulama mengatakan talibul ilm, penuntut ilmu itu bakhilun biwaktihi, bakhil dengan waktunya. Talibul ilm, penuntut ilmu yang sejati, bakhilun biwaktihi, bakhil terhadap waktunya, tidak mau melepaskan waktunya kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat.
Adapun kita ini masih belajar menjadi penuntut ilmu. Karena banyak waktu yang kita hambur-hamburkan dengan urusan-urusan yang tidak membawa manfaat dunia kita atau akhirat kita. Jadi sekali lagi Allah Ta'ala berfirman menyebutkan waktu karena keagungannya. Dan waktu imal jannah bisa jadi mengantarkan menuju surga jika diisi dengan kebaikan, dan waktu mengantarkan kepada neraka jika diisi dengan keburukan. Waliyadzubillah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya mayoritas manusia. Jadi innal insana, sesungguhnya mayoritas manusia, lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Al-Imam Bukhari berkata lafi khusrin ay lafi dhalal. Mayoritas manusia berada di dalam kerugian. Dan salah satu tafsirnya innal insana lafi khusrin ay lafi dhalalin, berada di dalam kesesatan. Demikian. Jadi mayoritas manusia setiap waktu, setiap masa, setiap zaman, mayoritas manusia berada di dalam kerugian. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah, karena mereka menyekutukan Allah, karena mereka bermaksiat kepada Allah dan menyia-nyiakan waktu. Kenapa mereka berada di dalam kerugian? Karena mereka menyia-nyiakan waktu. Waktu tidak dimanfaatkan. Waktu dipakai untuk melihat tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Subhanallah. Ini ujian akhir zaman. Ujian akhir zaman. Seseorang tidak menyadari waktu lewat begitu saja karena dia melihat perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kembali kepada firman Allah, innal insana lafi khusrin. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ala anna al-insana lafi khusrin ay fi khasaratin wa halakin. Artinya mayoritas manusia berada di dalam kerugian dan kebinasaan. Mayoritas manusia berada di dalam kerugian dan kebinasaan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman dengan hatinya. Ay alladzina amanu biqulubihim. Artinya kecuali orang-orang yang beriman dengan hatinya, yaitu orang-orang yang imannya tidak dicampur dengan kesyirikan, yaitu orang-orang yang imannya tidak dicampur dengan kesyirikan. Kalimat iman di dalam Al-Quran bukan menjelaskan sekedar identitas. Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya kecuali orang-orang yang beriman, yang imannya tidak dicampur dengan kesyirikan. Jadi imannya murni, akidahnya bersih dari khurafat, dari takhayul, dari mistik, dari tradisi-tradisi jahiliyah. Adapun orang-orang yang imannya dicampur dengan kesyirikan, mereka adalah orang yang rugi, orang yang binasa.
orang yang berada di dalam kesesatan. Jadi ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, mereka adalah orang yang beruntung. Adapun orang yang beriman yang mencampur imannya dengan kesyirikan, maka dia adalah orang yang merugi. Kembali kepada ayat yang sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang diberi jaminan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun orang yang beriman yang mencampur imannya dengan kesyirikan, imannya dihapus oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau menyekutukan Allah, semua amalmu akan terhapus dan engkau benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Jadi manusia yang paling rugi adalah mereka yang menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah, dan di sisi yang lain mereka juga beribadah kepada selain Allah. Kemudian lanjutan ayat, Allah Ta'ala berfirman, wa amilus solihati. Imam Ibnu Katsir berkata, ay wa amilus solihati bijawarihim. Artinya mereka beramal soleh dengan anggota badan mereka. Amal dikatakan soleh jika dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal dikatakan soleh apabila dikerjakan karena Allah, pendorong amalnya karena Allah, pendorong dakwanya karena Allah, bukan karena popularitas, bukan karena dunia, bukan karena pujian manusia. Pendorong semua kegiatannya karena Allah, itu baru dinamakan amal soleh. Kemudian sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami, amalnya tertolak. Ay mardudun ala sahibihi. Artinya dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan ayat, Allah Ta'ala berfirman, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Orang yang beramal soleh adalah orang yang beruntung. Adapun orang yang amalnya bukan karena Allah atau amalnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka adalah orang yang merugi. Kembali kepada firman Allah, innal insana lafi khusr. Jadi siapa orang yang merugi di dalam amalnya? Mereka adalah orang yang beramal bukan karena Allah. Kalau berdakwah, dakwahnya ada ikhlas karena Allah, itu rugi, walaupun capek tapi rugi. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek amalnya, tetapi neraka tempat kembalinya. Amilatun nasibah, beramal capek, tasla naran hamiyah, masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Umar ibn al-Khattab melihat pendeta yang rajin beribadah. Umar menangis. Umar berkata, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amalnya capek, tetapi akan masuk ke dalam neraka
yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Jadi orang yang amalnya bukan karena Allah, bukan beruntung, rugi dia. Demikian pula siapa yang beramal tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak beruntung dia. Tapi dia kembali kepada firman Allah, innal insana lafi khusrin. Dia adalah orang yang rugi karena amal yang dikerjakannya tidak sah, tidak diterima oleh Allah, tidak mendapatkan pahala, tetapi malah mendapatkan dosa. Na'udzubillah. Kemudian lanjutan ayat, Allah Ta'ala berfirman, wa tawassaw bil haqq. Saling nasihat menasihati untuk kebenaran. Artinya mereka orang yang beruntung adalah orang yang hidupnya digunakan untuk menuntut ilmu, belajar agama, menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa tawassaw bil haqq artinya menegakkan yang ma'ruf, mengingkari yang munkar. Allah Ta'ala berfirman, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian ada golongan yang selalu menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun orang yang tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak mau menghadiri majelis amar ma'ruf dan nahi munkar, mereka adalah orang-orang yang rugi. Nabi SAW bersabda, innallaha yal'anu kulla alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Allah melaknat semua orang yang ilmunya luas tentang dunia tapi bodoh terhadap ilmu akhirat. Dilaknat oleh Allah. Ilmuwan dunia tetapi tidak mengerti ilmu akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Adapun tentang akhirat mereka lalai. Orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, Allah memahamkan kepadanya perkara agamanya. Jadi siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, Allah memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu supaya dia beragama di atas petunjuk yang benar, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar fanatik golongan, tetapi berdasarkan ilmu. Itu adalah orang yang beruntung. Dan orang yang tidak mau menuntut ilmu pada ayat ini adalah kembali kepada firman Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya mayoritas manusia berada di dalam kerugian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati untuk sabar. Kenapa demikian? Karena mereka yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar pasti dimusuhi, pasti dicaci maki, pasti digunjing oleh keluarganya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka perlu bersabar di atas jalan yang benar. Dan itu adalah kesabaran yang paling mulia di sisi Allah. Karena sabar itu ada tingkatannya dan ada macam-macamnya. Ada orang sabar dari musibah, ada orang yang sabar dari sakit, ada orang yang sabar dengan kemiskinan. Tapi sabar yang paling mulia di sisi Allah adalah sabar di jalan Allah.
Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati untuk kesabaran. Imam Ibnu Katsir berkata, alal masaibi wal aqdar, sabar di atas musibah, sabar dari musibah dan dari takdir Allah. Wa ada man yu'di, dan gangguan orang yang mengganggu, gangguan orang yang mengganggu, mimman ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhaunahu 'anil munkar. Kita harus sabar dengan gangguan orang-orang yang mengganggu, orang yang memerintahkan kepada kebaikan, dan orang-orang yang mencegah kemungkaran. Mereka yang mengajak kepada ma'ruf yang ma'ruf, mereka yang mencegah kemungkaran, itu lebih sayang daripada ayah atau ibu kepada anaknya. Mereka yang mengajak kepada yang ma'ruf, mereka yang mencegah kemungkaran, itu lebih sayang kepada manusia daripada kasih sayang ayah dan ibu kepada anaknya. Kenapa demikian? Karena ayah hanya memikirkan dunia anaknya. Ayah, mayoritas ayah hanya memikirkan dunia anaknya. Demikian pula mayoritas ibu. Adapun orang yang mengajak kepada ma'ruf, kepada yang ma'ruf, dan yang mencegah yang mungkar, mengajak manusia menuju kebahagiaan akhirat, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia tidak adil. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ma ajmala ma ahsana atharahum 'alan nas wa ma aqbaha atharan nasi alaihim. Alangkah mulianya jasa ulama kepada manusia, dan alangkah buruknya perlakuan manusia kepada para ulama. Alangkah besarnya jasa para ulama kepada manusia. Mereka menjelaskan kebenaran, mereka mengingkari kemungkaran, menjelaskan tauhid, menjelaskan sunnah, menjelaskan bid'ah, menjelaskan kesyirikan. Tetapi mereka disakiti, diganggu, maka itu memerlukan kesabaran. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa tawassaw bis sabr, dan mereka orang-orang yang beruntung saling nasihat menasihati untuk kesabaran, terutama bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari surat yang agung ini terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayanu mu'jizatil Quran, keterangan mukjizatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Lihatlah surat yang pendek, tetapi maknanya sangat agung. Surat yang pendek, bahkan ini termasuk surat yang paling pendek setelah Al-Kautsar. Dan ada 3 surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Kautsar, yang kedua surat Wal Asr, satu lagi apa kira-kira? Ayat yang paling sedikit, Hidayah. Al-Ikhlas pendek juga, tapi ada 4 ayat. Jadi surat yang memiliki 3 ayat ada 3. Surat Al-Kautsar, surat Wal Asr, dan surat An-Nasr. Pelajaran berikutnya. Fihi ta'zimu as-sahabah
li suratil asr. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat mengagungkan surat wal asr. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat mengagungkan surat wal asr. Jadi mereka apabila bertemu membacakan surat wal asr dan mereka bertambah iman, bertambah semangat di dalam beribadah kepada Allah setelah dibacakan surat wal asr. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surat lawasi'atuhum." Sekiranya manusia mentadabburi surat ini cukup bagi mereka. Ini menunjukkan keagungan surat wal asr. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah bersumpah menyebut makhluknya. Allah bersumpah menyebut makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Allah bersumpah menyebut makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Ini Allah bebas bersumpah menyebutkan makhluknya. Dan apabila Allah bersumpah menyebut makhluknya, ini menunjukkan keagungannya. Jadi jelas ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan ini kekhususan Allah. Allah boleh bersumpah menyebut makhluknya. Tetapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya, larangan bagi manusia bersumpah kecuali menyebut Allah. Larangan bagi manusia bersumpah kecuali menyebut Allah, kecuali menyebut nama Allah atau sifatnya. Jadi kita dilarang bersumpah kecuali menyebut nama Allah atau sifatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang bersumpah selain Allah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatul waqt, pentingnya waktu. Pentingnya waktu. Pelajaran berikutnya, waktu adalah surga atau neraka. Waktu adalah surga atau neraka. Bukan sekedar emas. Ada orang mengatakan waktu, time is money. Waktu adalah apa? Uang. Mereka pemburu harta, pemburu surga, pemburu akhirat, menyatakan waktu adalah surga. Jadi waktu adalah surga atau neraka. Jadi waktu immal jannah wa immal nar. Waktu bisa jadi surga dan bisa jadi neraka. Waliyadzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya. Mayoritas manusia menyia-nyiakan waktunya. Mayoritas manusia menyia-nyiakan waktunya. Jadi disebutkan waktu, disebutkan mayoritas manusia berada di dalam kerugian. Karena mayoritas manusia menyia-nyiakan waktunya. Hanya atau dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dengan perkara-perkara yang melalaikan, sehingga mereka berada di dalam kerugian. Kemudian pelajaran berikutnya, manusia yang merugi lebih banyak daripada manusia yang beruntung.
Manusia yang merugi lebih banyak daripada manusia yang beruntung. Untung yang dimaksud pada ayat ini adalah untung akhirat. Rugi yang dimaksud pada ayat ini adalah rugi akhirat. Adapun rugi dunia ini tidak ada artinya. Rugi dunia tidak masalah sama sekali. Roda itu berputar, kadang di bawah, kadang Di atas. di atas. Tetapi yang masalah terbesar adalah rugi di akhir. Maka perhatikanlah kemenangan besar dari sudut pandangnya orang-orang munafik, dan kemenangan besar bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang munafik, kemenangan besar itu ketenaran. Bagi orang-orang munafik, kemenangan besar itu dunia yang melimpah ruah. Bagi orang-orang munafik, kemenangan besar adalah jabatan dan kedudukan. Bagi orang-orang munafik, kemenangan besar adalah sanjungan dan pujian. Bagi mereka. Bagi orang-orang yang beriman, kemenangan yang besar itu ikhlas, akidah, iman. Sunnah itu kemenangan yang besar, keberuntungan. Berdakwah dengan ikhlas, berjuang dengan sabar, itulah keberuntungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Ada seorang sahabat diutus Rasulullah SAW untuk berdakwah. 70 sahabat pilihan penghafal Al-Quran. Diutus kepada kabilah, salah satu kabilah Arab untuk berdakwah. Karena mereka meminta dai yang mengajari Al-Quran. Dan kabilah tersebut adalah kabilah besar. Rasulullah SAW mengirim sahabat-sahabat pilihan, sahabat Ansar, yang dipimpin Haram ibnu Milhan. Dan Haram ibnu Milhan ini masih pamannya Anas bin Malik, atau paman ibunya Anas bin Malik. Haram ibnu Milhan, pamannya Anas ibnu Malik. Dialah yang memimpin rombongan tersebut. Sesampainya di tujuan, Haram ibnu Milhan ingin membacakan wasiatnya atau pesannya Rasulullah SAW kepada kabilah tersebut. Maka Haram menghadap pimpinan orang-orang yang meminta dikirimi para pengajar Al-Quran. Sesampainya di tempat tujuan, Haram menghadap mereka. Dan ternyata sahabat-sahabat tersebut dikhianati. Yang pertama kali dibantai adalah Haram ibnu Milhan. Ditusuk dari belakang sampai tembus dada. Ketika melihat tombak menancap ke punggung sampai dadanya, Haram tersenyum berkata, "Allahu Akbar. Fustu wa rabbil Ka'bah." Aku telah beruntung demi Allah pemilik Ka'bah. Ini kemenangan yang hakiki bagi pemburu akhir. Bagi orang munafik, melihat yang dilakukan oleh Haram, rugi. Berdakwah capek-capek, dipantai. Gak dapat apa-apa. Ini kacamata orang munafik. Haram gugur. Dan 70 sahabat semuanya gugur. Tidak ada yang menyampaikan kepada Nabi SAW berita ini. Tetapi mereka yang gugur berkata di saat gugur, "Ballighu anna qaumana." Ya Allah, sampaikan kepada kaum kami, kita ini telah meninggal dunia bertemu Allah, kita ridho dan Allah ridho kepada kami. Ini dahulu termasuk ayat Al-Quran, tetapi sudah mansuh. Ballighu anna qaumana an laqina rabbana.
wa radina anna. Sampaikan kepada kaum kami, kepada keluarga kami, kita ini sudah bertemu Allah. Kita tidak pulang lagi ke Madinah. Kita ridho dengan Allah, Allah ridho dengan kami. Allah. Ini adalah kemenangan yang besar. Ini adalah keberuntungan. Kalau kita melihatnya dari surat Al-Asr, ini adalah keberuntungan. Tetapi bagi orang-orang munafik ini kerugian. Dakwah belum untung kok, belum timbal, belum untung, malah dibanting. Ini kerugian. Ini dilihat dari kaca mata orang-orang munafik. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi kembali kepada faedah, mayoritas manusia itu manusia yang beruntung atau manusia yang merugi lebih banyak daripada orang-orang yang beruntung. Kemudian pelajaran berikutnya keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Jadi orang yang imannya benar dan amalnya benar serta dakwanya benar tidak mungkin terwujud kecuali dengan menuntut apa? Ilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Kita tidak akan mungkin bisa membedakan antara iman dan syirik kecuali dengan menuntut ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya, syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan sesuai sunnah. Syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan sesuai sunnah. Jadi amal soleh adalah amal yang diterima oleh Allah. Syaratnya ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya fihi talabul ilm al-istiqamah ala talabul ilm, terus menerus di jalan menuntut ilmu. Terus menerus di jalan menuntut ilmu. Jadi kalimat watawasaw ini terus menerus, selalu. Maka menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak dilahirkan sampai apa? Liang lahat. Imam Ahmad bin Hanbal membawa pena. Sampai kapan kau membawa pena? Kapan pensiunnya? Kapan tutup buku? Imam Ahmad berkata, ma'al mahbara ilal mahbara, membawa pena sampai kuburan. Membawa pena itu sampai kuburan. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah yang paling agung itu diantaranya menuntut ilmu. Jadi kalau kita menghadiri majelis taklim, jangan hanya niat untuk menambah wawasan. Niatkan kita ini sedang beribadah kepada Allah, seperti qiyamul lail. Bahkan menuntut ilmu itu lebih agung daripada qiyamul lail. Ini ibadah yang sangat agung. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, talabul ilmi la yadilu syai' idza sahhat niyyah. Menuntut ilmu tidak bisa ditandingi amalan apapun jika niatnya benar. Jika niatnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi a'dhamus sabr as-sabru fi sabilillah. Sabar yang paling agung adalah sabar di jalan dakwah. Sabar yang paling agung adalah sabar di jalan dakwah. Jadi ayat ini menjelaskan watawaw sabir. Sabar apa di sini? Yang mencakup umum. Sabar karena sakit, sabar karena musibah. Lebih utama ayat ini menjelaskan terlebih lagi sabar di jalan dakwah.
Karena setiap orang yang berdakwah pasti diganggu. Ini sunatullah. Tidak ada orang yang berdakwah tidak diganggu. Ini mustahil. Ini mustahil. Manusia yang paling mulia akhlaknya sekalipun diganggu. Rasulullah SAW diganggu, dilempari duri, dicaci maki, dikatakan dukun, dikatakan penyihir, dikatakan orang gila dan seterusnya. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya, yaitu surat At-Takatsur. Wallahu taala a'lam. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.